temanmu yang sering ngolok-ngolok tadi datangnya kan ya, itu sekarang masih berbuat itu enggak? Masih kita didik. Ini pencegahan. Jadi ada tim edukasi, ada tim promosi terkait tindak kekerasan. Lalu pelaporan, keakuratan data maupun informasi merupakan kunci keberhasilan pendekatan. Maka dari itu menggunakan beberapa tool atau instrumen pada prosesnya. Respon, memastikan tersedianya petunjuk pelaksanaan bagaimana merespon kekerasan yang terjadi di sekolah. Ini instrumen-instrumen Bapak Ibu ya, termasuk salah satunya dibentuk tim Satgas. Nah, ini penting untuk merespon adanya pelanggaran atau kekerasan pada peserta didik. Yang pertama ini Bapak Ibu, penyadaran. Nah, ini penyadaran. Kelihatan nih? Oh, enggak kelihatan. Penyadaran, itu penyadaran. Ini adalah bagian dari penyadaran tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mitra satuan pendidikan, di mana wajib menandatangani kode perilaku peserta didik. Saya tunjukkan. Nah, ini ada kode-kode ya. 1, kecil-kecil tulisannya, melakukan kekerasan fisik. 2, seksual. 3, eksploitasi anak. 4, bertindak yang bisa menggunakan ke arah pelecehan. 4, memakai bahasa yang tidak pantas atau bullying dengan verbal. Menggunakan 6, menunjukkan perilaku yang tidak pantas dalam artian untuk seksualitas. Yang 7, mengajak anak-anak untuk menginap di rumah tanpa ada pengawasan. Yang 8, tidur di tempat tidur yang sama. Ini penting Bapak Ibu. Anak-anak kita harus kita beri edukasi. Ya, ketika berlainan gender, usianya sudah balik, maka harus dipisah. Ini adalah kode perilaku keselamatan peserta. Kita tolong nanti ini disampaikan kepada kepala sekolah masing-masing untuk di-print, dipasang di sekolah masing-masing sebagaimana papan pengumuman tadi, papan laporan tadi. Lalu yang ke-9, nah ini tidur di kamar yang sama dengan anak. Ini patut diwaspadai. Apalagi masa-masa seperti ini, banyak kejadian, banyak kasus yang kita tangani Bapak Ibu, yang keperucut, yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Itu banyak. Dan nggak keperucut itu, tak sadar, hilang bu. Hilang. Ya tadi yang saya sampaikan itu, kelas 1 SMP sudah 9 bulan. Itu belum lahir Pak. Itu dari pemantauan kita sekarang. Itu Masya Allah itu ya. Nah, 10, melakukan hal-hal yang bersifat pribadi yang dapat dilakukan diri oleh anak. 11, membiarkan anak ikut serta dalam perilaku yang sifatnya ilegal. 12, memperlakukan atau merendahkan atau mencela atau menghina anak. Tadi yang dikasih contoh sama itu siapa? Hanif tadi ya, anak kelas 4 dari SD Muhammadiyah 11 Muklas tadi. Merundung. Lalu 13, menunjukkan perlakuan beda, diskriminasi kepada satu anak dengan anak yang lain. Dalam satu kelas ada diskriminasi, ada pembeda-pembeda, nggak boleh. 14, menghabiskan waktu berlebih dengan anak di tempat yang jauh dari anak-anak yang lainnya. Jadi asosial, yang asosial. Jadi anak-anaknya itu dibuat menjauh dari teman-temannya. Itu tidak boleh. Anaknya akan menjadi asosial. Dan 15, menunjukkan anak-anak pada ini konten-konten yang pornografi melalui daring. Ini merupakan ajakan dan ini bentuk kekerasan psikis, konteksnya konteks seksualitas. Ini berbahaya, tidak boleh ya, dengan sengaja atau tidak sengaja. Menempatkan diri pada posisi rentan terhadap tujuan melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Jadi anak itu diajak amin, diajak ngemis, memposisikan anak untuk dijadikan bahan untuk mencari iba orang lain, tidak boleh. Nah, tindak pencegahan kekerasan tadi Bapak Ibu sudah kita sampaikan ya, bahwasanya upaya pencegahan ini wajib dilakukan oleh 3 komponen: satuan pendidikan, sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah kota. Ini tim pencegahan tadi yang sudah kita sampaikan tadi ya. Nah, ini kewajibannya menjaga keamanan, melaporkan orang tua bila ada gangguan gejolak, menyusun SOP, sama semua tadi sudah kita sampaikan. Ya, tim pencegahan ya ini. Ini kalau tingkatnya tingkat daerah, ya, tingkatnya tingkat daerah. Nah, kewajiban dan upaya pemerintah daerah, tingkat daerah, pemerintah, sama nanti bisa di
baca. Lalu untuk prinsip-prinsip penanggulangan kekerasan Bapak Ibu, bahwasanya ketika kita melakukan penanggulangan atau pencegahan, prinsipnya adalah maka kita harus memikirkan kepentingan yang terbaik bagi anak, yang terbaik. Contoh, ada kasus seperti ini. Anak ini kelas 9, ingin yang tadi saya ceritakan itu, yang suka sama suka, orang tuanya nggak terima. Wis, orang pengadilan terekspos nggak Bapak Ibu? Terekspos. Yang rugi siapa? Anak. Maka bagaimana kita menjalankan ya kepentingan terbaik bagi peserta BG ini? Ketika anak itu mendapatkan tindak seperti itu, dibicarakan dengan cara-cara yang bijaksana dulu, kekeluargaan dulu, persuasif. Tetapi bukan berarti jalur hukum diabaikan atau jalur hukum ditinggalkan. Tidak. Jalur hukum tetap dilaksanakan dengan memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak. Lalu nggak usah rame-rame. Modusnya modus silent, jangan. Diproses Bapak Ibu, masuk kemarin 7 tahun, ya, 7 tahun. Lalu perkembangan peserta didik ini tak sampaikan. Jadi anak tetap bermain, tetap belajar, ujian tetap ujian. Persamaan hak tidak diskriminatif, meskipun anak guru gini Pak, mohon maaf ya, ada guru-guru kadang-kadang lambi ini kan lambi kurang, ancen kucing itu nyunyu, tapi ini ketika pindah ke arah moro, ada ucapan seperti itu. Artinya apa? Menyalahkan sang murid siswa. Artinya seperti itu. Maka kita tidak boleh diskriminatif. Kalau sudah ada seperti itu, karena faktornya kan banyak, faktor X-nya banyak. Anak ini berbuat seperti ini, itu karena faktor domain di keluarga, dia tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, sehingga dia mencari kasih sayang. Ini domainnya banyak. Ini penting sekali. Ya, pendapat peserta didik dimintai lapor ekonomi, lapor seperti itu. Nah, itu penting. Lalu tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Ini yang tak sampaikan tadi, disampaikan psikolog. Kita dulu pernah ada kasus Bapak Ibu, kita dari berita. Itu korban pemerkosaan salah satu anggota dewan di sana. Lama pindah ke salah satu sekolah di Surabaya. Itu dia menjadi candu seks. Rehabilitasi harus. Karena kok seks jajet aja, anak-anak kita itu candu sekarang. Hanif di rumah pegang HP, pegang. Oh, waktu libur saja. Kamu bawa HP, coba. HP putih. Mau diperiksa ya? Nganu, ntar jatah ujian pas. Siapa nama saya? Zaki. Bangun tidur sing kamu lihat pertama kali apa di jaminan tinggi? Apa? Mau tidur sing kamu lihat apa di? Apa? Mau ke kamar mandi sing kamu taruh apa dulu nih? Apa? Mau makan yang kamu taruh apa dulu nih? Apa? Kamu bisa hidup tanpa apa? Oh ya Ustaz, bawain. Ya. Itu Masya Allah Pak. Ini candu anak-anak kita itu. Ini penting kan? Tuh, setan gepeng. The ghost of gepeng. Nah, perlindungan terhadap hak anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Oke, ini penting sekali. Nah, penanggulangan tindak kekerasan ini sama. Lanjut, identifikasi tadi Bapak Ibu ada protapnya. Ini nanti kita akan buka. Nah, sekolah masing-masing sekolah tadi sudah kita kasih brief, sudah kita beri. Ini identifikasi fakta tindak kekerasan, diagramnya sudah. Jenengan sudah kita kasih. Nanti mau dipelajari. Ya, ini alur. Ya, alur. Ketika ada penanggulangan, ada formulir laporan indikasi tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ada formnya, ada semacam doa, berita acaranya, kapan, di mana, dan bagaimana. Biasanya yang seperti ini itu, yang menangani kasus-kasus seperti ini BK. Nah, nanti tim satgas ini perpanjangan tangan dari sekolah. Lalu
surat tugas dari kepala sekolah kepada wali kelas. Nah ini penting, pelibatan wali kelas 5 dan 6 atau 4, 5, 6 itu sangat signifikan ya. Formulir tindak identifikasi awal tindak kekerasan, nah, panduan melakukan komunikasi yang efektif, laporan hasil identifikasi fakta tindak kekerasan, surat pemberitahuan kepada orang tua, surat permohonan rujukan. Bapak Ibu, jika tadi kita sampaikan ada satu anak kelas 1 SMP yang baru ketahuan, itu ketika wali kelas sama BK turun ke rumah. Kenapa? Ketika ada anak-anak kita itu cuma setengah badan, dari jilbab, jilbab atau mereka sama kamu loh. Bapak Ibu dulu kadang-kadang yang ngomong kasihan anak cekak silawe dari pengalaman. Nah, ketika ini Bapak Ibu kekerasan seksual ini terjadi, ditemukan ketika wali kelas sama guru BK melakukan visitasi ke rumah. Kaget Bapak Ibu, loh, lah kok sudah berbadan 2? Sama siapa? Ternyata sama teman. Loh, masih kelas 1 SMP. Masya Allah. Nah, ini penting ya, ini penting. Lalu jika sudah, nanti ada surat permohonan rujukan dan lain sebagainya. Flowchartnya ini sudah kita kasih dengan tadi ya, Dimas persekolahan sudah kita kasih satu ya, ada tahapan-tahapannya. Ini tahapan-tahapannya, pelaksananya siapa, mutu bukunya seperti apa, bentuknya, outputnya apa. Nah ini penting, ini alur diagramnya, nanti masing-masing sekolah mau dipelajari. Nah, persyaratan kelengkapan yang dibutuhkan ini sama tadi, ketika ingin melakukan mediasi hasil penemuan ya, hasil temuan ketika sudah ada kasus, identifikasi masalah atau kekerasan yang terjadi sudah tertemukan, maka tahapan-tahapannya seperti ini. Tahapannya lagi-lagi rujukan kepada pihak-pihak terkait, sama. Ini dilakukan semua, ada tahapan-tahapannya. Nah ini sama, upaya ini Pemda ini. Salah ini. Nah, mekanisme pembentukan tim. Oke. Pemerintah daerah wajib untuk penanggulangan tindak kekerasan yang bersifat independen dalam kasus yang menimbulkan luka berat atau cacat fisik, kematian atau menarik perhatian masyarakat. Ini kalau ambil kasus yang saya sampaikan tadi adalah kasus tindak kekerasan seksual ya, jadi dari tingkat yang lebih atas membentuk tim reaksi cepat untuk bertindak secara cepat, tepat dan profesional. Ini gabungan timnya terdiri dari Kemendikbud, Peksos, psikolog, dokter anak dan pengacara yang direkrut oleh satuan pendidikan atau Kemendikbud. Tugas tim penanggulangan adalah melakukan tindakan awal penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Ini kalau sekolah melaporkan ke dinas, tapi rata-rata jarang sekolah melaporkan ke dinas karena birokrasi yang tambah gitu. Nah gitu. Tapi kalau memang marah, supaya nanti bapak kepala sekolah tidak dimarahi, seyogyanya dilaporkan. Ya kalau itu parah dilaporkan. Mekanisme penentuan tim sama juga. Penerapan sanksi yang seperti saya sampaikan tadi, sanksi ini bisa dibaca. Nah ini tadi sudah kita sampaikan rangkumannya beserta didik. Nah ini tadi non pendidikan sama. Ini kalau kepada satuan pendidikan tingkat daerah, rekomendasi penurunan jika itu sekolah, pengawasan dan evaluasi. Nah seperti ini evaluasi. Jadi indikator utama terwujudnya satuan pendidikan yang aman. Ini goal pertemuan kita Bapak Ibu. Terwujudnya satuan pendidikan yang aman dan bebas dari tindakan kekerasan terhadap peserta didik. Terbangunnya budaya dan perilaku positif dalam perspektif perlindungan peserta didik. Terbentuknya kesadaran tentang pentingnya perlindungan peserta didik dan tindakan kekerasan.